Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Jemaah Masjid Ar-Raziqin. Salah. Khairur Raziqin. Khairur Raziqin ini nama bagus, Bu, tapi jangan sampai jadi nama anak ya. Bahaya kalau jadi nama anak. Khairur Raziqin kan sebaik-baiknya pemberi rezeki. Nggak boleh ngasih nama anak pakai nama Tuhan gitu. Khairur Raziqin. Dulu pernah ada orang ngasih nama anaknya Khairul Ghafirin. Sebaik-baiknya pemberi ampunan. Itu mah Tuhan kayak gitu mah ya kan. Nggak boleh. Yang benar Khairul Mustaghfirin. Baru bagus tuh maknanya. Sebaik-baiknya orang yang memohon ampunan. Masjid Khairur Raziqin pertama kali saya datang ke sini, sebenarnya nggak begitu jauh saya, di Rajek, Bu. Saya tinggal di Rajek di daerah Kabupaten Tangerang. Sering saya ke Karawaci. Tapi ini pertama kali. Mudah-mudahan ini menjadi perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga 1 atau 2 jam ke depan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kebanyakan bapak-bapak ya. Anak mudanya mana ini? Ada nggak anak mudanya? Anak mudanya mungkin beberapa. Oke. Kan harus sesuai, Bu ya. Tema tuh harus sesuai dengan audiens. Kalau ibu-ibu dengan bapak-bapak, temanya ya beda dengan anak-anak remaja. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pernah ada orang Arab Badui. Ini hadisnya sahih. Orang Arab Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari. Nanya sama Nabi. Pertanyaannya itu pertanyaan yang mewakili pertanyaan kita kebanyakan. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amal perbuatan yang kalau aku kerjakan aku masuk surga. Oh, ini harapan semua orang udah. Pertanyaan semua orang ini. Saya pengen masuk surga, terhindar dari neraka. Caranya gimana Rasulullah? Dan orang zaman sekarang, Pak, pengennya itu yang instan-instan, yang ringan-ringan. Gak mau yang berat-berat. Nah, ini hadis ini menjelaskan amalan-amalan ringan, tapi dijamin sama Nabi masuk surga. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku suatu perbuatan kalau aku lakukan aku masuk surga. Simpel kan pertanyaannya, tapi mewakili harapan banyak manusia itu. Nabi ngasih jawaban ringkas. Selama ini kadang-kadang kita sendiri yang suka mempersulit diri kita sendiri. Ngira kayaknya masuk surga itu susah gitu, harus begini, harus begitu. Ternyata kalau dilihat, Bu, itu yang diwajibkan sama Allah itu nggak banyak loh. Yang diwajibkan dan yang dilarang oleh Allah itu nggak banyak. Lebih banyak tuh yang apa coba? Yang dibolehin kan? Ibu pergi ke jalan raya, lihat itu orang jualan dari ujung ke ujung, lebih banyak yang halal atau yang haram? Halal. Makanan tuh lebih banyak yang halal ketimbang yang haram. Yang haram itu dikit, bisa kehitung yang haram itu. Yang disebutkan dalam Quran, babi, darah, bangkai, ya tentu nanti ada hadis menyebutkan anjing. Ya kalau kita daftar tuh ada gitu loh, kehitung. Yang halal lebih banyak. Terus kita ini dikasih waktu 24 jam, kewajiban yang diminta oleh agama itu
hanya ditunaikan hitungan belasan menit doang, gak banyak. Puasa juga cuma setahun sekali doang, gak banyak. Zakat itu ya bagi orang yang mampu, haji bagi yang mampu, kan begitu. Udah gitu dikasih kemudahan lagi masuk surga. Nah, apa amalannya? Jawaban untuk pertanyaan orang Badui tadi dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Nah, di zaman sekarang yang ini nih gampang. Karena rata-rata orang apalagi di Indonesia itu sudah beriman kepada Allah semuanya, ya enggak? Tapi saya mau bilang Bu, di zaman Nabi ungkapan la tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan, itu sulit Bu. Di zaman dulu orang itu sulit menyembah satu Tuhan itu. Karena hampir kebanyakan orang itu nyembah patung-patung, nyembah berhala, menyekutukan Allah. Nabi bilang, kalau kau masuk surga, syarat pertama iman kamu harus benar dulu. Gitu kira-kira ya. Nyembah Allah dengan keimanan yang lurus, dengan keimanan yang benar. Di zaman itu susah, karena kebanyakan orang musyrik itu. Bahkan Al-Quran merekam bagaimana keheranan orang-orang kafir menyangkut ajaran Nabi Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida, in hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak sebagai satu Tuhan saja? Ini sesuatu yang mengherankan, kata mereka. Sesuatu yang aneh di zaman dulu. Jadi kalau pengen masuk surga, yang pertama kali dikoreksi apa? Cara kita menyembah Allah. Udah benar apa belum imannya? Gak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia. Satu. Dari sini kita bisa tahu Bu, sekali lagi, bahwa kunci utama kalau kita mau selamat, imannya harus lurus, tidak boleh jatuh dalam kemusyrikan, dan setelah iman lurus, sembahlah Allah berdasarkan apa yang Dia tuntun dalam agamanya, dalam kitab sucinya. Satu. Yang kedua, tuqimus shalah al-maktubah, dirikan sholat yang diwajibkan. Yang 5 itu, 5 doang. Ini enaknya orang Islam, bapak-bapak ibu sekalian, enaknya orang Islam tiap hari dicuci sama Allah itu. Sholat itu buat nyuci kita, supaya kalau nanti kita mati, pulangnya itu udah dicuci bersih dari dosa. Dan ibu, bapak, saya kalau mati udah pasti di antara 2 sholat kan? Kalau kita mati Bu, udah pasti di antara 2 sholat kan? Kalau matinya jam 3 ya berarti antara zuhur dengan asar kan begitu. Kalau matinya jam 12 malam ya antara isya dengan subuh kan begitu. Kalau matinya jam 9 ya berarti antara subuh dengan zuhur. Setiap sholat yang kita tunaikan dari mulai toharohnya, berwudunya, kemudian sholatnya, ditambah bacaan-bacaan yang Nabi ajarkan. Ini saya mau ngasih amalan, jangan ditinggalkan ya Bu. Karena Nabi pernah bilang, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salah lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Siapa yang membaca ayat kursi, dibaca bentar itu ayat kursi itu, gak nyampe 2 menit ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Luar biasa ayat kursi itu, kalau mau dibahas bisa berepisode-episode. Ayat kursi itu luar biasa, maknanya sangat mendalam. Baca setiap kali selesai sholat, kata Nabi apa? Tidak akan ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian saja. Jadi ibu kalau habis selesai sholat baca ayat kursi, insya Allah jadi ahli surga. Kok gampang banget Ustaz? Ya emang dikasih kegampangan. Kenapa dipersulit? Allah ngasih jalan yang mudah. Tiap hari dicuci dari dosa. Belum istighfarnya, belum sholawatnya, belum zikir berjamaah, belum baca Qur'annya. Coba itu orang Islam. Ya salam, dari mulai bangun tidur udah dicuci sama Tuhan itu. Iya kan? Nah yang suka malas-malas sholat subuh ini. Bapak tahu pahala sholat subuh kalau di masjid, sholat di masjid berjamaah, sholat subuh, zikir sampai matahari terbit. Man sholal ghadah fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah. Lihat bagaimana Nabi memberikan amalan-amalan ringan, pahalanya besar sekali.
Siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah. Habis selesai berjamaah subuh, duduk berzikir kepada Allah. Zikir ini maknanya luas ya. Bisa menghadiri majelis ilmu termasuk zikir. Tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Syuruk sampai syuruk. Nanti jeda sedikit 15 menit setelah syuruk. Summa shalla rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Kan gampang banget itu. Ibu yang rumahnya di sini apalagi datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, duduk sampai matahari terbit, 15 menit kemudian 2 rakaat aja, nggak usah banyak-banyak. Pahalanya tahu apa? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dia punya pahala haji dan umroh. Haji dan umroh. Maksudnya, iya, Nabi bilang begitu. Pahalanya seperti haji dan umroh. Terus barangkali ada orang ragu. Nabi sampai bilang, tamah. Sampai 3 kali. Sempurna. Gak kurang. Gede itu pahalanya. Cuman sholat subuh 2 rakaat berjamaah. Zikiran bentar. Tiba-tiba matahari terbit, tunggu 15 menit, sholat 2 rakaat, keluar dari masjid, segunung pahala didapat. Cuma gak kelihatan bu sekarang, gak kelihatan. Atau gak seru kalau dikasih kelihatan sekarang semuanya mah. Orang semuanya gak ada yang di kamar pada akhirnya. Lihat bu, kalau seandainya sekarang Presiden Prabowo yang ngumumin, Prabowo ngumumin ke kita, siapa saja warga Indonesia yang sholat subuh berjamaah dan disusul dengan sholat duha cukup 2 rakaat aja. Setiap hari akan saya berikan tunjangan sebanyak, gak usah banyak-banyak deh, 5 juta aja. Hakul yakin saya. Gak bakal ada orang begadang-begadang gitu, semangat gitu. Iya kan? Kalau ada bansos dibagikan habis sholat subuh. Waduh, jangankan bansos duit, dikasih sayur gratis saja kadang udah rame itu masjid ya kan? Itu kenapa manusia itu kadang lebih, karena itu yang kelihatan, itu balasannya kelihatan, dirasa langsung. Nah, pahala-pahala beginian ini gak kelihatan, makanya orang malas. Kalau seandainya tahu bu, pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah itu, dan kita bisa ngelihat kayak gini nih, wah udah hidup kita gak bakal normal itu. Pengennya jadi malaikat aja udah. Gak mau kerja, gak mau pergi ke mall, gak mau ke pasar, gak mau jualan di jalan. Pengennya ibadah aja. Begitu. Sama Allah tuh ditutup. Gak dikasih lihat. Kelihatannya mah nanti. Apalagi coba pahala-pahala. Sholat isyanya. Tadi sholat subuh kan? Sholat isyanya. Sholat isya itu ada hadis menyebutkan man shallal isya fi jamaah. Siapa yang sholat isya berjamaah, ka'annahu siapa yang sholat isya berjamaah, ka'annahu yaqum nisfal lail, seakan-akan orang itu beribadah separuh malam. Ini pahala sholat isya itu jangan sampai, makanya jangan sampai dilewatkan pak jemaah isya itu. Pahalanya itu sholat isya 4 rakaat itu kalau berjamaah itu seperti orang ibadah separuh malam. Zikiran gitu dari jam 6 sampai jam 12. Capek kan? Nabi kasih yang singkat-singkat. Berjamaah 4 rakaat, pahalanya itu seperti orang mendirikan separuh malam. Wa man shalla subh fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, fa ka'annama yaqumul laila kullah. Seakan-akan dia mendirikan semua malam, sepenuh malam. Sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib, itu sholat semuanya. Itu sebetulnya pertama-tama mencuci kita dari dosa, yang kedua memberikan limpahan pahala. Supaya pas kita pulang, kita dapat bekal. Ngasih bekal bahasa gampangnya begitu. Nabi itu mewajibkan kita sholat, ngasih bekal. Supaya kita nanti pas pulang, dan umatnya Nabi Muhammad tuh kayak gitu, dikasih kemuliaan oleh Allah. Kasih amalan-amalan ringan, pahalanya besar. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Nabi-nabi terdahulu itu usianya ratusan tahun bu. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ada yang 60. Sekarang mah usia 30 aja udah kena asam urat, jantung, ya kan, darah tinggi, diabetes. Diabetes Bu, usia 20 tahun ada sekarang mah, ya enggak? Kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah itu begitu. Usianya pendek, nanti kita bulan puasa nih, seperti yang kita tahu semuanya. Satu malam itu kita tunaikan yang Lailatul Qadar itu, wah itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti kita itu setara dengan ibadah 80 tahun lebih. Ibu kalau sholat Isya di malam itu pahalanya seperti orang sholat Isya 80 tahun lebih. Bayangkan, itulah beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu itu, dirikan sholat. Gampang kan? Gampang. Lanjutnya apa? Wa tu'addiz zakat al-mafruḍah, menunaikan zakat yang diwajibkan. Bagi orang kaya ini mah ya. Saya nggak tahu kalau di sini orang kaya. Kayaknya sih orang kaya rata-rata di sini ya. Ibunya dagangan-dagangan Bu, ada zakatnya itu. Yang punya toko emas, yang punya emas simpanan, yang punya ternak hewan, yang punya toko-toko, jangan lupa itu zakat itu. Zakat, tapi nggak semua orang itu sih. Zakat itu ibadah untuk golongan tertentu yang memang mencukupi memang punya kelebihan harta. Sampai nisab, sampai haul, itulah dalam bahasan fikih. Salat, zakat, watasum Ramadan, puasa Ramadan. Ini kita nggak ngomong bicara puasa Senin Kamis loh Bu. Nabi cuma bilang sholat, zakat, puasa. Yang menarik adalah setelah Nabi menyebutkan berapa itu? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, tuqimus shalah al-maktubah, tu'addiz zakal mafruḍah, wa tasumu Ramadan. Kok haji nggak disebutkan Ustaz? Ya udah masuk di dalamnya, udah otomatis. Kadang-kadang hadis itu meringkas Bu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kok malaikat nggak disebut? Iman kepada Rasul kok nggak disebut? Iman kepada surga kok nggak disebut? Diringkas. Bahasa hadis itu kadang-kadang meringkas. Ya Nabi sebut yang pokok-pokok. Intinya ibadah-ibadah yang wajib. Terus orang Arab Baduy ini bilang, walladzi nafsi biyadih la azidu ala hada. Demi Allah, saya nggak bakal nambah-nambah lagi, kata orang Baduy itu. Saya mau ibadah gini aja udah, nggak usah tambah-tambah lagi, nggak mau saya. Dia pengen ibadah gitu aja, sholat 5 waktu, puasa setahun sekali, zakat kalau misalnya punya duit, kalau punya harta gitu kan. Haji otomatis kalau udah mampu kan gitu. Intinya ini orang bilang, saya nggak mau, Rasulullah tolong jangan tambah-tambah lagi, udah gini aja. Subhanallah Bu, itu amalan sedikit dan kalau ditunaikan hanya hitungan menit. Tahu nggak jawaban Nabi? Falamma walla, ketika orang itu berpaling keluar dari pergi gitu. Ketika orang itu pergi, Nabi bilang sama sahabatnya, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang ingin melihat seorang laki-laki ahli sorga, maka lihatlah orang ini, orang Arab Baduy ini. Kalau seandainya dia benar-benar sholatnya benar, tapi ya sholatnya benar, menunaikan zakat kalau dia punya kelebihan harta, berpuasa ketika bulan Ramadan, haji kalau dia. Dalam riwayat lain Sahih Muslim, di riwayat lain dalam Sahih Muslim dikasih tambahan watasilu dzarahimik, silaturahim. Tambahannya silaturahim. Ada riwayat menyebutkan silaturahim. Orang pokoknya kalau gini intinya, kalau orang itu menunaikan yang wajib ini udah mencakup ya sholat, ya zakat dan semuanya. Menunaikan yang wajib, yang pokok, menyambung kali silaturahim. Kalau merujuk pada riwayat Sahih Muslim, itu Nabi garansi sebagai ahli surga Pak. Berarti saya kadang mikir, berarti kalau begini ceritanya, orang muslim yang sholat 5 waktu, yang dia menunaikan rukun Islam dengan baik, ya udah pasti masuk surga itu, ya kan? Nabi bilang, yang mau lihat ahli surga, lihat orang ini nih. Ini nggak bicara sholat tahajud,
nggak bicara zikir la ilaha illallah 1000 kali, nggak bicara amalan one day one juice, nggak bicara amalan sholat duha. Dia tentu lebih baik lagi kalau ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Jadi kita nggak mengentengkan perbuatan sunnah ya, perbuatan sunnah itu bisa menambah. Jadi orang itu masuk surga nanti Bu, kata guru saya gini, masuk surga itu seseorang tidak akan bisa masuk dengan amalannya. Karena ada hadis Nabi yang bilang, kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Iya, wala ana, termasuk saya. Illa ayyataghammada billah birahmati, kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Jadi kita ini masuk surga bukan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma alamat atau level makom kedudukan kita di surga itu ditentukan dengan amalan. Masuknya oleh rahmat Allah, tapi derajat orang di surga ya bergantung amalannya. Kalau sholatnya cuma 5 waktu doang, ya pasti nggak bakal sama dengan orang yang rajin sholat sunnah, ya kan? Cuma kalau cuma pengen masuk surga doang, nggak berharap jadi orang yang punya kedudukan tinggi gitu. Ya cukup yang wajib-wajib aja, dan itu nggak banyak. Inilah Bapak Ibu sekalian yang tadi kita sebut, itulah salah satu bagian dari agama Islam yang kita sebut dengan syariat. Jadi agama kita ini ada 3 bagiannya. Ada yang berkaitan dengan syariat. Syariat itu ya menyangkut perbuatan, sholat, zakat, puasa, diatur dalam ilmu namanya ilmu fikih. Saya punya harta Ustadz, tapi bukan dari dagang, bukan dari emas, bukan dari perak, bukan hewan ternak. Saya punya profesi. Wajib zakat apa enggak? Ahli fikih nanti yang menjelaskan Bu. Kalau saya sholat Ustaz, kalau sholat misalnya kita lupa kalau misalnya saya tidak tasyahud awal, sholatnya sah atau enggak? Harus diulang atau enggak? Kira-kira kalau saya lupa pas saya berdiri harus balik lagi atau lanjutin aja? Itu ahli fikih yang menjawab. Semua yang berkaitan dengan perbuatan manusia, ya sholat, ya puasa, ya nikah, talak, gadai menggadai, pinjam meminjam, kredit, macam-macam dibahas dalam ilmu namanya ilmu fikih. Itu satu bagian dari agama. Tapi ingat hadis tadi menyebutkan apa? Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Pernyataan tidak menyekutukan itu berkaitan dengan keimanan kan? Ada bagian dari agama ini yang sering dilupakan oleh banyak orang. Orang mengira bahwa menjadi muslim itu banyakin sholat, banyakin ibadah. Ternyata bukan. Yang pertama-tama harus dibangun adalah sisi akidah atau keyakinan. Karena itu fondasi. Makanya di awal Al-Quran, kalau Bapak baca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan Lil Muttaqin. Yang pertama disebut apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru wa yuqimunas shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Yang pertama kali disebut itu adalah iman. Harus beriman. Iman ini adalah fondasi, nanti melahirkan ilmu yang membahas keimanan ini. Allah tuh ada atau enggak? Sifatnya seperti apa? Allah itu punya kehendak atas kita atau tidak? Dia tahu dengan perbuatan kita atau tidak? Apa buktinya? Dijelasin tuh dalam ilmu namanya ilmu akidah atau ilmu tauhid. Gak cukup kalau kita sholat Allahu Akbar. Allah itu siapa? Apa sifat-sifat yang dia miliki? Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan keridhoannya? Apakah dia itu memiliki sifat keagungan, kesempurnaan? Semua yang berkaitan dengan ketuhanan itu harus dipelajari terlebih dulu untuk membangun akidah. Amalan yang tadi itu, yang sholat, puasa dan semacamnya itu bisa jadi tidak diterima oleh Allah selama imannya itu nggak ada.
sia-sia pada akhirnya. Jadi iman ini harus. Itu dibahas dalam ilmu akidah. Nah yang ketiga Bu, kalau kita bicara iman, Islam, ihsan, biasanya sering dibahas hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, suatu ketika malaikat Jibril menyerupakan diri sebagai seorang laki-laki berambut hitam, syadid sawadis sya'ar, syadid bayadil bayan. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar. Enggak terlihat orang ini habis jalan-jalan. Kemudian sahabat nanya, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Kita nggak tahu orang ini siapa. Tiba-tiba datang kepada Nabi, fajalasa ila Nabi fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Malaikat Jibril yang nyamar laki-laki tampan, kulitnya putih, pakaiannya putih, rambutnya hitam, rapi. Nggak terlihat seperti orang yang habis melakukan perjalanan. Datang Nabi di hadapan sahabat-sahabatnya, datang ke Nabi, dengkulnya didekatkan dengan dengkul Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Kedua telapak tangannya diletakkan di atas betisnya Nabi. Nanya, Jibril itu nanya sama, mal Islam? Islam itu apa? Dijawab tadi itu. Antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasum ramadan tahujjul bait dan seterusnya. Islam itu adalah engkau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah dan seterusnya. Salat, zakat dan seterusnya. Kemudian ditanya, mal iman? Apa itu iman? Apa itu iman? Rukun iman yang kita pelajari. Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari akhir dan qada dan qadar. Terakhir, nah ini yang gak kalah penting Pak. Karena ada orang ibadahnya udah bener, ibadahnya bener, rajin sholat Bu, Masya Allah, kalau udah tahajud itu bisa sampai jam 4 ya, dari jam 2 sampai jam 4, baca Quran, rajin ibadah. Kalau majlis taklim paling depan, tapi urusan ngegibahin orang paling depan juga dia, karena ada yang kayak gitu, sholatnya udah bener, kalau ditanya sifat wajib bagi Allah, oh hafal dia semuanya, akidahnya mantep, imannya lurus, matang, ibadahnya juga mantap, tapi dia kurang satu. Kurang akhlak. Malamnya sholat tahajud, pagi-paginya gibahin orang. Upload status di medsos isinya caci maki, provokasi, nyumpah-nyumpah. Dan sekarang itu saya miris Bu, terus terang aja. Isi YouTube itu kadang-kadang. Kalau kita kan kalau lihat YouTube itu ada viewersnya tuh. Ya kan 4 juta, 5 juta, itu kadang saya heran ya, bukan cuma heran, kadang miris. Itu aib rumah tangga dijadiin bahan podcast. Suka ngeliat nggak Bu? Aib rumah tangga orang dijadiin bahan podcast, ditonton sama jutaan orang, 4 juta, 5 juta, dan kadang-kadang nggak penting-penting banget gitu loh. Yang seharusnya aib itu ditutup, diumbar, yang nonton jutaan orang. Astagfirullahaladzim. Hati-hati gitu. Zolim sesama makhluk anak cucu Nabi, anak cucu Adam itu nggak akan pernah tuntas walau dengan haji dan umroh Bu. Kezoliman kita kepada orang itu tidak akan pernah tuntas dengan kita minta ampun kepada Allah. Berat. Gimana dong bisa tuntas? Harus meminta keridhoannya kalau bisa. Kalau nggak bisa Ustaz, jauh kan jaraknya, nggak bisa saya ketemu. Mau nggak mau, di akhirat nanti di korting amal solehnya. Ibu kan punya pahala puasa, punya pahala sedekah, punya pahala ngaji, majlis taklim. Ada orang ibu zolimi, siapa aja, mau itu ART, asisten rumah tangga, mau itu suami ya ke istri, mau itu tetangga, mau itu karyawan, siapa aja, mau itu orang lain yang kita caci maki, siap-siap di akhirat dibagi-bagi itu. Dibagi-bagi amal soleh kita itu. Oh, makanya Nabi itu mengabarkan Bu, nanti di akhirat itu ada orang yang beliau sebut sebagai muflis. Muflis itu artinya orang bangkrut. Ini orang bangkrut ini bukan gak ibadah loh, ibadah dia ibadah, rajin ibadahnya. Cuma dia mencaci maki ini, dia mengambil hak milik orang ini, dia membunuh, dia melukai, menodai, macam-macam kezalimannya banyak. Nah, datanglah di alam akhirat, masing-masing orang menuntut kezaliman itu.
ditimpahkanlah amal kebaikannya kepada yang bersangkutan. 1, 2, 3, habis. Bangkrut, maksud Nabi bangkrut itu begitu. Bukan orang gak beramal soleh. Beramal soleh tapi amal solehnya tidak dibingkai dengan akhlak yang baik. Zolim terhadap orang lain. Sekarang saya mau beri, ada satu hadis lagi nyebut begini. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulana yudhkar min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ini kebetulan hadis ini bicara perempuan. Tapi ingat ini berlaku juga buat laki-laki. Rasulullah, ada seorang perempuan namanya fulana. Siapa gitu namanya? Gak disebut namanya. Fulana, dia itu rajin sholat. Rajin sholat. Rajin sholat. Wa siyamiha, rajin puasa. Wa sadaqatiha, dan rajin sedekah. Rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah. Kalau udah donasi dia yang paling depan. Kalau sholat, Masya Allah. Sholat fardu ya sholat sunnah, rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa. Illa anha tu'di jiranaha. Tapi orang ini punya kebiasaan jelek, suka menyakiti hati tetangganya. Hati tetangga, berarti kalau hati istri boleh disakiti gitu. Kan yang dilarang hati tetangga doang. Kalau hati istri boleh dong. Gak begitu bu. Kalau tetangga aja gak boleh ya apalagi istri. Gimana sih? Sama kayak gini bu, ada larangan dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uffin. Kita dilarang oleh Allah berkata ah kepada ayah dan ibu. Yang dilarang apa? Berkata ah kan? Berarti kalau mukul boleh dong. Kan yang dilarang berkata ah doang. Iya gak? Yang dilarang berkata ah doang. Ya orang kalau baca Quran terjemahan kan gitu. Yang dilarang berkata ah doang. Berarti kalau mukul, kalau pelit sama orang tua boleh-boleh aja dong. Yang penting gak berkata ah. Ya gak gitu. Itu namanya qiyas aulawi dalam usul fikih. Kalau berkata ah aja gak boleh, ya apalagi mukul. Gitu loh logikanya. Atau begini. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Yang dilarang apa bu? Dekati zina. Kalau zinahnya berarti gimana? Gak dilarang kan ayat ini kan? Berarti kalau yang nggak boleh pacaran doang Ustaz ya? Kalau misalnya dua-duaan di hotel boleh gitu? Astagfirullahaladzim. Ya orang kalau baca terjemahan gitu kan? Enggak, yang benar logikanya nggak begitu. Mendekati zina aja nggak boleh, ya apalagi zinahnya. Gitu bu maksudnya ya. Jadi ini perempuan rajin sholat. Nabi yang bilang bukan saya. Hadis yang bilang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi suka nyakitin orang. Intinya begitu. Suka nyakitin orang. Nah sekarang di zaman sekarang, zaman Nabi kan nggak ada handphone. Nyakitin orang tuh ya dengan lisan langsung. Kalau zaman sekarang lewat HP pak. Bikin akun medsos isinya gibahan semua. Ada itu. Ada itu. Perlu saya sebutin nah. Akun-akunnya itu. Hafal saya. Kadang-kadang info dari istri saya soalnya. Ada itu aku kerjanya gibahin orang tiap hari. Jelek-jelekin orang bawaannya. Suka nyakitin orang. Tahu nggak jawaban Nabi apa bu? Nabi bilang hiya finnar. Perempuan ini masuk neraka nanti. Kok bisa? Ya iya bangkrut dia. Puasanya, pahala puasanya diambil sama. Tiap hari gibahin satu orang. Mending kalau satu orang. Kalau kerjaannya memprovokasi, paginya memprovokasi, siangnya berbohong, malamnya memfitnah, kayak gitu aja hidupnya. Dapat duit dia. Berapa sih AdSense YouTube itu? Nggak seberapa loh. Karena saya juga tahu YouTube itu. AdSense itu nggak seberapa. Dengan kebangkrutan yang akan Anda alami di alam akhirat. Ngeri. Itu orang kalau beragama dengan baik bu, nggak bakal sembarangan kayak begitu. Takut dia. Takut. Ini orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah lagi. Bangkrut gara-gara suka nyakitin orang. Itu tetangga bu, apalagi istri, bener gak? Nah, bapak-bapak yang suka berlaku zalim kepada istrinya, hati-hati, gak akan dibiarkan, nanti juga ada pembalasannya. Dan yang dizolimi ini gak akan pernah rugi sebetulnya. Di akhirat nanti dia akan menerima tuh. Saya dizolimi oleh fulan, dizolimi oleh fulan, panen dia kan pada akhirnya. Nah, makanya agama ini bu sebetulnya ngasih harapan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Saya 2 hari yang lalu ngaji
sama santri-santri saya ngaji kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhir. Ada hadis yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab itu bilang, nanti ketika di amal manusia ditimbang di alam akhirat, kan kita dibangkitkan dari padang mahsyar. Nanti kan dihisab tuh sama Allah. Ada golongan-golongan yang gak dihisab sama Allah. Amalan itu gak ditimbang, langsung to the point masuk surga gitu. Orang yang rajin sholat dipanggil, ditimbang amalan sholatnya. Ternyata sholat pahalanya besar. Yang rajin puasa ditimbang, puasa pahalanya besar. Yang haji dipanggil, haji pahalanya besar. Ada satu golongan, amalannya itu gak ditimbang saking udah beratnya. Saking amal solehnya itu udah banyak, dia gak ditimbang lagi sama Allah. Siapa itu? Orang-orang yang ketika nanti amal manusia ditimbang, dia selamat langsung. Itu senangnya minta ampun udah pasti itu. Sampai-sampai dikisahkan, orang-orang yang di sampingnya itu iri kepada dia. Berharap hidupnya seperti dia gitu. Karena ketika semuanya dalam keadaan takut, luar biasa takut. Pilihan cuma 2 doang, surga atau neraka. Kalau gagal masuk neraka kan. Malah lagi orang takut-takutnya, dia dikasih kabar gembira sama Allah, langsung masuk surga, amalannya gak ditimbang lagi. Tahu siapa itu? Ashabul bala. Orang-orang yang selama hidupnya banyak mengalami penderitaan. Makanya boleh jadi. Bukan boleh jadi, ini Nabi yang mengabarkan. Akan ada golongan-golongan ahli surga itu. Ibadahnya mah gak banyak. Sholatnya cuma 5 waktu doang, gak sempat duha, gak sempat tahajud, gak sempat hadir majelis taklim, tapi ujian hidupnya berat, tapi dia bersabar gitu. Ya punya anak bandel, punya istri kurang ajar atau suami selingkuh, mertua yang rese, tetangga yang kurang ajar, pekerjaan ya susah, rezeki ya juga seret. Ada kan orang diuji dengan bertubi-tubi kayak gitu tuh. Sekarang saudara-saudara kita tuh, yang di Sumatera, yang di Aceh, yang di Medan, itu ada yang sampai kelaparan, kehilangan anak, kehilangan orang tua, itu udah pasti sangat mendalam. Tapi kabar gembira buat mereka, subhanallah. Karena ada ayat Al-Quran menyebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab. Orang-orang sabar itu balasannya akan dituntaskan tanpa hitungan, tanpa hisab. Kalau pengen mau masuk surga tanpa hisab, jadilah orang punya banyak penderitaan. Harus menderita dulu. Ya cuman gak boleh minta Pak. Gak boleh minta sama Allah kayak gitu. Ya Allah kalau begitu aku jadikan orang miskin ya Allah. Hilangkan kekayaan dari diriku ya Allah. Aku punya suami soleh, ganti dengan yang durhaka ya Allah. Supaya aku sabar ya Allah. Aku punya anak baik ya Allah. Ganti dengan yang durhaka ya Allah supaya aku sabar. Gak boleh minta begitu. Cuma kalau udah terlanjur, Allah yang menghendaki maksudnya. Allah menghendaki ujian berat bagi Anda itu orang yang dipilih. Nanti ketika orang takut, orang dalam keadaan takut, genting gitu, Anda diberikan kabar gembira. Amal kebaikan, amal amal perbuatan kita yang harusnya ditimbang, gara-gara ada kesabaran itu tiba-tiba dilepaskan, dibebaskan. Jadi akan ada tuh Pak, orang-orang yang masuk surga bukan lewat jalur ibadah, tapi lewat jalur penderitaan. Iya, berdasarkan hadis itu. Dan kita kan menderita semua sebagai orang Indonesia kan, punya pejabat kayak begitu semua. Kan ya, kan kita punya pejabat kayak begitu, tiap hari ada aja itu ngomong yang rese-rese itu. Orang sabar itu punya kedudukan istimewa dalam pandangan agama. Subhanallah. Kembali kepada cerita perempuan tadi. Terus lanjutan riwayatnya, tadi kan bilang perempuan rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Ya Rasulullah, inna fulana tudkar min qillati sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Rasulullah, ada lagi perempuan, dia sholatnya dikit, puasanya dikit, sedekahnya juga dikit. Ya kayak kita-kita inilah, kebanyakan kita kayak gitu kayaknya kan. Sholatnya cuma 5 waktu doang. Puasa juga Ramadan aja. Sedekah juga kadang-kadang. Sekalinya sedekah paling 10.000 gitu. Ghairu anna halatu di jirona. Tapi orang ini gak suka menyakiti hati orang lain. Artinya apa? Poin pentingnya apa? Orang ini punya akhlak. Akhlaknya bagus.
Ibadahnya pas-pasan tapi akhlaknya bagus. Jawaban Nabi apa, Bu? Hiya fil jannah. Perempuan ini masuk surga. Lihat, surga itu diperoleh bukan hanya dengan memperbanyak amal perbuatan, tapi menghindari larangan. Perlu saya ulang, Bu? Surga Allah itu diperoleh bukan hanya dengan memperbanyak ketaatan, memperbanyak amal perbuatan, tapi juga bisa kita peroleh dengan menghindari larangan-larangan. Ini yang sering orang lupakan. Sholat jalan, korupsi jalan, salah. Yang benar apa? Gak apa-apa sholat 5 waktu aja, tapi jangan suka maling. Jangan suka maling. Itu yang paling penting. Menghindari larangan tuh Pak, didahulukan dari menunaikan perbuatan. Buktinya kayak tadi itu. Dia berbuat perbuatannya perempuan ini banyak, iya kan? Dia sholat, dia puasa, ya puasanya gak cuma Ramadan. Senin puasa Daud kali itu perempuan, iya kan? Rajin puasa, rajin sedekah, rajin sholat. Masuk neraka gara-gara menzolimi orang. Berarti dari sini kita bisa belajar menghindari larangan itu harus lebih diperhatikan ketimbang menunaikan perbuatan, ya kan? Gak bisa saya tahajud, gak apa-apa, gak usah maksa-maksain. Yang penting jadi istri yang baik. Bapak juga gak bisa sholat puasa, gak apa-apa. Yang penting jadi suami yang baik, nafkahi itu anak istri, didik mereka dengan baik, udah. Larangan-larangan itu, makanya ada hadis Nabi bilang begini Pak, selaras dengan ini pesannya. Ittaqul maharim takun a'badan nas. Hindarilah yang haram-haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Ahli ibadah, Nabi bilang kalau ada orang dia serius menghindari keharaman, itulah ahli ibadah sesungguhnya. Selama ini kita memahami ahli ibadah itu apa coba? Yang rajin sholat, yang rajin ke masjid, yang rajin baca Quran, yang rajin berzikir, kemana-mana bawa tasbih, ahli ibadah, masya Allah, pakai jubah, pakai sorban, pakai udang-udang begitu, kiai ahli ibadah. Enggak, ahli ibadah itu orang yang serius menghindari keharaman. Ini yang paling sulit sebetulnya kan, iya enggak? Yang paling sulit itu. Jadi kalau pengen jadi wali Allah Pak, diantara kuncinya itu. Tapi ini tidak berarti kalau begitu orang itu terlepas dari dosa sepenuhnya, enggak. Namanya manusia ya, pasti ada sisi khilafnya. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, Allah itu tidak menafikan bahwa orang-orang bertakwa bisa saja berbuat dosa. Bisa. Bedanya apa? Bedanya orang bertakwa itu ketika dia berdosa, dia tidak menikmati dosanya. Tidak mengentengkan dosanya, dia langsung ingat bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Al-Qur'an menggambarkan ciri-ciri orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan sorga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa. Disebutkan ciri pertama apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang suka berbagi. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Dalam keadaan sulit masih berbagi, dalam keadaan lapang masih berbagi juga, gak lupa diri gitu. Gak egois, orang bertakwa itu cirinya gak punya empati sosial. Peduli sama orang, ciri orang, benar agamanya. Kalau orang agamanya benar, pasti dia punya rasa empati kepada yang lain. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Menahan amarah. Kalau emosi itu enggak langsung diluapkan, ditahan. Susah. Wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan orang. Suka maafin orang, bukan dendam. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini lanjutannya nih. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang apabila melakukan keburukan, tuh lihat. Orang bertakwa mungkin enggak melakukan keburukan, mungkin. Tapi dia enggak mengentengkan. Enggak melakukan itu dengan kesombongan. Ngapain sholat?
Tuhan ada atau nggak ada, ya kita kalau pengen kaya, kaya aja, kerja dong. Nggak ada hubungan dengan yang namanya sholat. Orang sombong kayak gitu tuh Bu. Bahaya itu. Ada kan orang nggak sholat dan dia mengentengkan itu, meremehkan gitu loh. Wah itu bahaya itu. Itu dosa di atas dosa itu. Ada kesombongan di sana. Tapi ada orang sholat karena emang dia merasa lemah melawan hawa nafsunya. Hawa nafsunya kayak masih perlu dididik gitu loh. Ada orang mabok. Mabok itu bukan karena dia mengentengkan larangan Allah, tapi karena dia masih lemah melawan hawa nafsunya. Orang bertakwa itu kalau dia melakukan keburukan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakkarullah. Dia langsung ingat kepada Allah. Langsung kembali, langsung tobat, langsung sholat, zikir minta ampun kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang gak berdosa sama sekali. Boleh jadi dia berdosa, tapi dia selalu mengingat Tuhannya yang maha pengampun dan bisa mengampuni dosa-dosanya. Bukan berarti orang itu menjadi nabi terlepas dari dosa begitu. Gak ada manusia kayak begitu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita khilaf, terjatuh ke dalam dosa, jangan sekali-kali mengiringi dosa itu dengan kesombongan kepada Allah. Ngentengin gitu loh, ngeremehin. Jangan. Itu akhlak yang paling Allah benci. Bapak lihat di Al-Quran, dari awal sampai akhir, celaan dan kutukan itu mengiringi orang-orang sombong itu. Lihat, orang-orang kafir disiksa dengan siksaan abadi di neraka gara-gara apa? Jawabannya itu, wa yawma yuradul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haqq. Kalian sekarang semuanya ditimpakan azab yang pedih dan menghinakan kalian karena kalian sombong di muka bumi. Hah? Sombong. Gara-gara kesombongan itu dilaknat dengan laknat yang abadi. Wa bima kuntum tafsuqun, dan gara-gara kalian tidak taat, kalian fasik, tidak mentaati, tidak taat dengan tuntunan agama, tapi mengiringi ketidaktaatan itu dengan kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaknat itu. Ngeri kan? Kemudian ada ayat lagi, banyak itu. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Gimana dalam surat apa tuh? Walladzina tad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'atsun ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tuh enggak suka sama orang sombong. Orang bertakwa itu boleh jadi dia khilaf, boleh jadi dia berdosa, tapi dia senantiasa ingat dan kembali kepada Tuhan. Jadi Bu, ahli sorga itu gak berarti dia orang yang suci dari dosa semuanya. Enggak. Allah tahu kita ini punya kelemahan, terjatuh dalam kemaksiatan. Tapi ingat, kemaksiatan apapun yang kita lakukan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti lebih besar. Enggak? Bahkan itu ada ayat dalam Al-Quran menyapa orang-orang yang ahli maksiat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya ibadi, Allah manggil wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Allah enggak manggil musuh-musuhku. Jadi pelaku-pelaku dosa itu dipanggilnya apa? Ibadi, hamba-hambaku. Ini pelaku dosa, apalagi yang taat-taat Bu. Pelaku dosa aja sama Allah dipanggilnya apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Subhanallah. Itulah pentingnya beragama Bu. Pentingnya beragama itu begitu. Supaya kita punya panduan hidup dalam posisi dan keadaan apapun kita berada. Waktu berbuat taat kita nggak sombong dengan ketaatan. Waktu berbuat maksiat kita ingat kepada Tuhan. Lihat. Jadi agama kita Bapak Ibu sekalian tidak mencukupkan dengan sholat saja, dengan syariat saja, tidak mencukupkan dengan akidah saja, tapi juga semuanya itu harus dibingkai dengan akhlak. Dalam hadis Jibril, akhlak ini disebut dengan istilah ihsan. Ihsan.
Malaikat Jibril nanya sama Nabi, "Mal ihsan? Apa itu ihsan?" "Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yara." Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah kita merasa diawasi sama Gusti Allah, Pak. Orang kan kalau merasa diawasi, dia nggak mau sembarangan berbuat, iya nggak? Kalau merasa diawasi, itu yang penting. Kalau orang merasa diawasi sama Tuhannya, nggak mungkin dia mencaci maki, malu dia harusnya, ya kan? Rasa malu ini yang sekarang kayaknya hilang, Pak. Orang pada nggak punya malu, maksiat secara terbuka di media sosial, di YouTube, mencaci maki orang, memprovokasi orang, mengkafir-kafirkan orang. Itu penyakit orang zaman sekarang, Pak. Astagfirullahaladzim. Rasulullah itu pengen kita masuk surga semuanya. Sekarang muncul sebagian golongan, Mbak, yang ini salah, yang ini musyrik, yang ini kafir. Disingkir-singkirin orang Islam. Yang ini pengajian gak sesuai sunnah, yang ini yang sesuai sunnah. Astagfirullahaladzim. Semua muslim itu pengennya berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Cuma mereka kadang-kadang beda pemahaman. Ya udah, beda pemahaman itu wajar. Diterima, ditampung semuanya. Selama ada landasan dan pijakannya. Yang ini boleh jadi benar, yang ono juga boleh jadi benar. Banyak itu kayak gitu. Dalam masalah fikih, ulama itu bisa berbeda pendapat, puluhan pendapat. Mana yang benar? Kadang-kadang semuanya benar. Selama ada landasannya. Sekarang kita jumpai orang-orang yang merasa seolah-olah dia itu lebih benar. Yang lain dianggap tidak berpegang teguh kepada sunnah. Dikafirkan, dimusyrikkan, dibid'ah-bid'ahkan. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin kita itu menjadi umat yang bersatu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang dalam hadis itu Nabi bilang begini, inna mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istauqada naran. Jadi perumpamaan Rasulullah dengan umatnya itu ibarat orang menyalakan api untuk menerangi, gitu maksudnya. Seperti orang yang menyalakan api, faja'alatid dawab wal farash yaqa'na fi. Tiba-tiba serangga, kupu-kupu berjatuhan ke dalam api itu. Bayangin tuh, Bu. Ada kubangan api, Rasulullah itu ibarat orang yang menyalakan api itu. Tiba-tiba serangga, apa kupu-kupu atau apalah pada masuk ke situ. Nyamuk semuanya pada masuk ke situ. Fa'ana akhidun bihujazikum. Terus Rasulullah itu kerjaannya apa? Narikin satu-satu tuh. Yang ini mau jatuh ke api neraka, ditarikin lagi, ditarikin lagi, ditarikin lagi. Wa antum taqahhamuna fi. Di saat kalian berlomba-lomba masuk ke dalam api itu, aku ambil tali ikat pinggang kalian. Pinggang kita itu diambil. Perumpamaan itu. Bahwa Nabi itu sangat ingin umatnya semuanya selamat. Makanya sampai-sampai ada hadis Nabi bilang, tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kalian itu diperlihatkan kepadaku. Ini kita lagi beginian nih, Rasulullah itu tahu. Bahwa umatku sedang mengaji, umatku ada yang sholat, ada yang bersedekah. Tahu semuanya. Tu'radu alayya a'malukum. Amal kalian diperlihatkan kepadaku. Fama ra'aitu min khairin hamidullah. Yang aku lihat baik, aku memuji Allah. Alhamdulillah. Rasulullah bilang alhamdulillah kalau kita beramal soleh. Wa ma ra'aitu min syarrin, kalau dilihat yang buruk, suka bertengkar umatnya itu. Ya kan? Suka maksiat. Istaghfartullaha lakum. Aku minta ampun kepada Allah untuk kalian. Ya salam. Rasulullah itu sampai sekarang beristighfar buat umatnya. Di saat nabinya pengen orang Islam selamat semuanya, ada golongan-golongan yang sayangnya merasa paling benar sendiri, yang lain dikeluar-keluarin. Ini bukan Islam, ini bukan sunnah, ini gak sesuai dengan Quran. Astagfirullahaladzim. Itu bukan ajaran Islam, Bu. Ajaran Islam itu mengayomi, bukan mencaci maki. Benar gak? Iya dong. Apa sebabnya itu, Bu, bisa kayak begitu? Banyak orang-orang yang merasa dirinya yang paling benar, yang lain tuh gak Islam gitu. Sebabnya kurang pengetahuan. Semakin orang itu punya banyak wawasan, semakin dia terbuka dengan perbedaan pandangan. Semakin sempit wawasannya, ya semakin mudah dia menyalah-nyalahkan, ya kan? Makanya itulah pentingnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, supaya kita tidak hanya menjadi muslim yang mengharapkan keselamatan buat diri kita sendiri, tapi kita bisa menjadi muslim yang betul-betul bisa memberikan kedamaian, petunjuk, kebaikan kepada saudara-saudara kita yang lain.